Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Selamat sekali lagi untuk Pak Anies dan Pak Sandi. Itu that's again. Saya selalu kasih ucapan selamat. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa, bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul. Seorang Anies lakukan. Keras sekali teguran Ahok pada Anies Baswedan. Bahkan Ahok gitu ya mendahului dinamika politik yang ada, di mana kemungkinan besar Anies bisa saja diusung PDIP walaupun pada waktu itu belum ada gitu ya putusan MK. Tapi statement Ahok ini memang sudah menegaskan bahwa tidak ada kemungkinannya bahwa dia akan berduet dengan Anies Baswedan seperti keinginan banyak orang gitu ya teman-teman. Karena ketika pendukung Ahok dan pendukung Anies bersatu, sudah pasti lawan-lawannya akan kalah ya teman-teman. Di sini juga Ahok menegaskan bahwa statement Anies Baswedan mengenai kemenangan pribumi itu memecah belah. Di sini membuat Ahok berkesimpulan bahwa tidak mungkin dia dan Anies ini akan bersatu. Ya bisa dikatakan berarti tidak ada juga kemungkinan Ahok mendukung Anies Baswedan. Ya memang mungkin ketika podcast ini belum tergambar, belum terlihat ya teman-teman bahwa ada potensi Anies ini diusung PDIP ya teman-teman. Karena memang waktu itu kemungkinan besar Anies ya diusung PKS, Nasdem, PKB, ternyata malah membelot ke Kim Plus ya teman-teman. Dan peluang Anies sebenarnya sudah hampir tertutup karena hanya peluang calon independen saja, tapi waktu pendaftarannya pun sudah lewat. Dan ini memang menjadi mungkin salah satu gitu ya teman-teman alasan Bu Mega dengan sedikit guyon mengatakan bahwa solatip masih berlaku, Ahok dilarang berbicara ke media, bahkan ketika nanti bubaran acara PDIP ketika mendeklarasikan calon kepala daerah, Ahok diminta tidak menjawab pertanyaan media ya, karena memang statement-statement Ahok ini dari dulu mahal sekali di mata jurnalis karena selalu menjadi pemberitaan menarik. Karena apa? Statementnya tidak pernah abu-abu, selalu tegas. Itu tentu sangat menarik karena menimbulkan polemik-polemik ya teman-teman, dan kontroversi. Bahkan kita akan lihat ya salah satu lagi statement daripada Ganjar Pranowo yang mungkin saya pikir memang menjadi alasan atau aspirasi dari bawah PDIP, akar rumput PDIP, yang membuat sampai hari ini Anies itu belum juga dideklarasikan. Coba kita lihat statement Ganjar yang seirama lah dengan statement Pak Ahok ini ya teman-teman. Saya terbuka kok. Kalau Jakarta siapa Mas Ganjar? Ahok. Ada orang yang masuk partai ini memang dia ingin membesarkan partai dan siap terlibat dalam penugasan-penugasan dalam jabatan publik. Ada yang keinginan pokoknya PDI Perjuangan, pendeng gepeng tetap banteng. Ada. Olah ega, olah obos. Olah ega, olah obos. Sendiri Bu Mega. Mbak, itu kan jargon yang dimiliki oleh kami, tidak ada dimiliki oleh orang lain. Jadi biarlah itu menjadi sejarah kami sendiri. Sehingga ada partisipan, anggota, kader kelas-kelas itu, simpatisan yang sama kita. Pokoknya kalau nderek PDI, saya dukung PDI. Pokoknya saya ikut PDI. PDI Perjuangan itu saya perjuangkan mulai dari dulu. Tapi dia nggak berharap jabatan publik, ya wes. Nah sementara yang berharap dan mau mengikuti di tempat kami, ya harus jadi prioritas dong. Kami bukan angkot kok. Kami partai yang punya ideologi, punya platform, punya misi, punya program gitu ya, yang kemudian bisa kita berikan pada rakyat. Nah, kenapa kami berani sendirian? Kenapa Bu Mega sampai teriaknya sangat keras sekali seperti ini? Ya, mulai dari pemilu, mulai pensikapan kondisi-kondisi terakhir, Bu Mega konsisten. Nah, kami
Saya orang DPP baru. Maka tugas saya mendengarkan dan merasakan pidato Bu Mega. Saya ulangi, merasakan pidato Bu Mega. Maka tugas kami secara teknis membantu menerjemahkan agar ini bisa sesuai. Sesuai itu prosedur sesuai, proses kandidasi sesuai, harapan rakyat sesuai, termasuk rakyat PDI Perjuangan. Maka saya katakan, kalau ada dari calon, dia harus diutamakan. Kalau mau ambil yang lain, mari kita duduk bersama. Kita juga bukan tertutup. Mas, itu idealnya ya. Tapi kadang-kadang goyang sama elektabilitas sosok lain. Iya. Nah, apakah itu nanti yang membuat itu menjadi berubah keputusan PDIP? Sangat mungkin itu Sangat bisa mungkin, berubah. ya? Maka saya tidak bisa memungkiri. Maka ketika itu belum terjadi, kita bicara dulu. Saya terbuka kok. Kalau Jakarta siapa Mas Ganjar? Ahok. PDI Perjuangan, dia DPP, Ahok, dia ya, punya jelas. karir. Dia keluar dari penjara dan berceritalah kenapa dia masuk penjara. Dan terungkaplah dulu yang mengedit video itu siapa. Loh, kebenaran sudah terbuka, kita masih ragu. Dan itu punya kita, kader kita, punya sendiri. Kenapa kita mau cari orang lain? Dan Bu Mega menyambut itu kan, menyampaikan, lo mau ikut kami? Bener aja, itu. Mau nggak ikut aturan? ikut aturannya Nanti gitu disebut ya? petugas partai marah. Nggak bisa dong, Mas. Iya. Kita puluhan tahun Mas di partai ini, minimal saya. Ya, sangat jelas statement Ganjar di berbagai tempat, di berbagai kesempatan selalu menjagokannya itu Ahok ya teman-teman. Tidak pernah berubah statement daripada Ganjar Pranowo. Nah, tapi kenapa ya teman-teman Anies sampai sekarang tidak menjadi kader PDIP saja gitu ya teman-teman. Kalau kita menyimak analisa daripada Koalisi Pemerhati Jakarta Baru gitu ya teman-teman, Sugianto. Di sini dia menceritakan analisanya kenapa sampai saat ini Anies itu tidak menjadi kader PDIP saja agar pencalonannya mulus. Ya, menurut Sugianto ya teman-teman, menurutnya kalau Anies jadi kader ini, itu Anies mungkin merasa itu akan menjadi batu sandungan, di mana selama ini Anies itu kan terkenal independen, bebas, tidak terikat oleh partai gitu ya teman-teman. Itu alasan pertama. Alasan kedua itu adalah tantangan disebut menjadi petugas partai, pengurus partai, karena PDIP memang kental dengan kaderisasi, kepatuhan, penundukan diri pada garis-garis haluan partai, dan dilarang sedikit pun memberontak atau membelok gitu ya teman-teman, karena memang ini partai besar jadi butuh satu komando. Kalau tidak satu komando nanti akan banyak kecarut marutannya gitu ya teman-teman. Lalu alasan ketiga adanya kebijakan PDIP dalam program gubernur. Artinya program-program Anies ini misalnya seperti Jokowi ada nawacita itu harus mengikuti program-program daripada PDIP. Walaupun ini bisa kita perdebatkan ya, karena seharusnya memang yang diberikan itu hanyalah haluannya saja secara garis besar gitu ya teman-teman. Kalau pada prakteknya, spesifiknya, saya yakin itu tetap program daripada si calon pemimpin tersebut gitu ya teman-teman, bukan dari partai. Ya mungkin seperti cinta tanah air, memprioritaskan lingkungan, mungkin ini bisa kalau ini menjadi visi misi atau haluan partai dalam paradigma pembangunannya, misalnya paradigma yang mengutamakan lingkungan dalam segala jenis pembangunan. Saya pikir itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya sampai spesifik harus bangun jembatannya, harus memberikan makan gratisnya, saya pikir itu sudah masuk dalam gagasan si gubernur ini dan tim sesnya gitu, atau wakilnya gitu ya teman-teman. Jadi ini ya teman-teman kondisinya gitu ya. Sementara Pak Anies Baswedan sendiri belum banyak berstatement dan kita masih disuruh menunggu. Ketika ditanya wartawan minta ditunggu saja, dan memang Seno Bagaskoro juga sudah mengatakan bahwa kemungkinan besar PDIP itu akan mengumumkan calon gubernur di DKI Jakarta ini pada last minute ya teman-teman, detik-detik atau hari terakhir. Mungkin ingin memberikan efek kejut atau mematangkan kalkulasi-kalkulasi juga gitu, apakah mengusung kader sendiri ataupun mengusung Anies Baswedan. Kalau teman-teman setuju PDIP ini usung siapa? Kalau menurut saya, ya saya sepakat dengan analisa yang ada. Kalau saya pribadi, saya lebih setuju usung Ahok saja.
kalau perlu usung saja Ahok Anies, walaupun Ahok tadi sudah bilang tidak mungkin, sepertinya Ahok tidak akan bersedia gitu teman-teman, ataupun mungkin usung saja Ahok Rano Karno, lebih populer Ahok, populer juga Rano Karno gitu. Kalau Pramono Anung, saya pikir ini tidak ada dasar elektabilitasnya, memang secara kader oke, tapi tidak fleksibel dan tidak taktis, kurang cermat menurut saya dan kurang cerdas saja, karena bagaimanapun popularitas itu sangat penting dalam pencalonan gubernur di DKI ini, apalagi lawannya Ridwan Kamil ya teman-teman, karena selisih suaranya saja memang sudah di atas 30%, Anies 40%, itulah saking populernya Ridwan Kamil, jadi memang harus disediakan juga lawan yang seimbang. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai, sampai jumpa di video saya selanjutnya.